Yang pertama aja, Nak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang akad as-salam dan istina. Dari kelompok 6 sendiri beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Umratul Nada dengan NIM 19043029. Yang kedua ada Gesa dengan NIM 19043006. Yang ketiga ada Ricky Aprianita dengan NIM 19043019. Next. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama mengenai pengertian akad istina dan salam, yang kedua jenis akad istina dan salam, ketiga dasar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 106, yang kelima itu penetapan nisbah dalam akad istina dan salam, yang terakhir ini mengenai ilustrasi akuntansi akad istina dan salam. Baiklah, untuk materi pertama itu akan dijelaskan oleh Rike Apriayunita. Kepada Rike dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Next. Yang pertama itu saya akan membahas mengenai pengertian salam. Salam itu terdiri atas bahasa dan terminologi. Menurut bahasa, kata as-salam yang artinya pendahuluan. Karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Sedangkan menurut terminologi mengartikan bahwasanya al-mahawij, artinya barang-barang mendesak. Karena transaksi sejenis ini jual beli dilakukan dalam waktu mendesak. Walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Artinya, jika dilihat dari sisi pembeli, disebutkan mendesak karena ia sangat dibutuhkan untuk di masa yang akan datang. Jika dilihat dari sisi penjual, ia sangat membutuhkan karena untuk keperluan uang. Next. Definisi akad salam. Salam adalah akad jual beli barang dengan kemudian pesanan pengiriman penjualan hari oleh dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat disepakati sesuai dengan akad syariat-syariat ketentuan. Next. Karakteristik akad salam. Dalam akad salam, harga pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka pembelian boleh melakukan khiyar, yaitu memilih apakah transaksi tersebut dilanjutkan atau dibatalkan. Next. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama jangka waktu akad tersebut. Next. Hikmah akad salam. Hikmah akad salam ini ada dua. Yang pertama yaitu bagi pembeli dan bagi penjual. Bagi pembeli, adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kuantitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal tersebut. Yang kedua, bagi penjual adalah diperolehnya untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Next. Nah, jenis salam. Jenis salam itu terdapat menjadi dua. Yang pertama itu salam, yaitu transaksi jual beli barang, di mana barang yang diperjualbelikan belum ada.
Artinya, ada ketika transaksi dilakukan, pembelian melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyelesaian atau penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Yang kedua yaitu salam paralel. Artinya, melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan atau pembelian dan penjualan, serta antar penjual dengan pemasok atau bahkan pihak ketiga. Hal ini terjadi karena penjualan tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak penyediaan barang pesanan tersebut. Beberapa ulama temporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus. Hal demikian dapat menjurus kepada riba. Paralel salam dibolehkan asal eksekusi kontrak salam kedua tidak tergantung kepada eksekusi kontrak yang pertama. Next. Next. Dasar syariah. Menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, yang mengartikan bahwa, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya dengan benar. Artinya, kita harus mencatat ketika terjadinya transaksi. Menurut Al-Hadis, Quran Surah 5.1, menyatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangannya yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Artinya, apabila kita melakukan transaksi tersebut harus jelas takaran, timbangan, dan jangka waktu. Menurut hadis riwayat Bukhari Muslim, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh mukadarah atau muharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Next. Rukun salam. Yang pertama yaitu pelaku, yang kedua yaitu objek akad, yang ketiga yaitu modal salam akad yang berbentuk harga, yang keempat yaitu ijab kabul. Pelaku terdiri atas penjual dan pembeli. Penjual biasanya disebut dengan muslam ilahi, sedangkan pembeli disebut dengan al-muslam. Yang kedua tadi objek akad, yaitu objek akad berupa barang yang diserahkan, artinya atau sering disebut dengan muslam fih, dan modal salam. Yang ketiga yaitu ijab kabul atau serah terima. Yang keempat yaitu ijab kabul. Maaf, salah. Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Seperti pada kita saat ini sudah menggunakan komunikasi modern. Next. Ketentuan syariah. Yang pertama yaitu pelaku ada penjual dan pembeli. Yang kedua yaitu objek akad.
Modal saham, modal harus diketahui jenis dan jumlahnya. Modal saham berbentuk uang tunai, atau modal saham diserahkan ketika akad berlangsung, tidak boleh hutang, atau merupakan pelunasan hutang. Next. Terima kasih kepada Rike. Mungkin untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Nada. Kepada Umratul Nada, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ketentuan akad asalam. Yang kedua adalah barang salam. Barang salam, barang yang harus dibedakan dan dapat diidentifikasi spesifik dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga tidak ada terdapat gharar atau ketidakjelasan atau kesalahan dari timbangan. Selanjutnya, barang salam yaitu barang yang harus jelas dan terkualifikasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Yang selanjutnya, waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah gharar atau ketidakpastian, yaitu harus ada pada waktu yang ditentukan. Barang tidak harus ada di tangan penjual, tetapi harus ada pada waktu yang ditentukan, sehingga barulah akad asalam dinyatakan sah atau benar. Apabila barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan, maka akad menjadi fasid atau rusak, sehingga pembeli dapat memilih apakah menunggu sampai dengan barang yang dipesan tersebut atau membatalkan akad sehingga penjual harus mengembalikan dana yang telah diterimanya sebelum itu. Selanjutnya, syarat barang salam yaitu apabila barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, maka pembeli boleh melakukan kirar atau memilih untuk menerima atau menolak apakah barang tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kalau pilihannya menolak, maka si penjual dapat menyelesaikan dan mengembalikan produk yang sesuai dengan akad. Selanjutnya, apabila barang yang dikirimkan memiliki kualitas yang lebih baik, maka penjual tidak boleh meminta tambahan pembayaran, dan hal ini dianggap sebagai pelayanan untuk kepuasan bagi pelanggan. Apabila barang yang dikirimkan kualitasnya lebih rendah, maka pembeli boleh memilih menolak atau membatalkan akad tersebut. Apabila pembeli menerima, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan atau pengembalian uang seperti diskon. Selanjutnya, barang boleh dikirim sebelum jatuh tempo asal disetujui oleh pihak dan dengan syarat dan kualitas barang yang sesuai dengan kesepakatan, boleh menurut dan menambahkan harganya tersebut. Selanjutnya, penjualan kembali barang yang dipesan sebelum barang tersebut diterima tidak boleh secara syariah. Penggantian barang yang dipesan dengan barang lain itu bisa jadi diperbolehkan, namun dalam hal ini, para ulama melarang penggantian barang yang dipesan dengan barang lainnya. Yang diperbolehkan itu adalah bila barang tersebut diganti dengan barang yang spesifikasi dan dengan kualitas barang yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, meskipun sumbernya berbeda. Selanjutnya, barang tersebut diserahkan di tempat tidak disebutkan akad tetap sah, namun sebaiknya dijelaskan dalam akad. Apabila tidak disebutkan, maka harus dikirim ke tempat yang menjadi kebiasaan. Selanjutnya, hal yang membatalkan kontrak.
Hal yang membatalkan kontrak ada 3. Yang pertama, barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Dan pembeli dapat membatalkan atau mengcancel barang yang telah disepakati tersebut. Yang ketiga, barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkannya. Contoh akad salam adalah pemesanan buah mangga Indramayu sebanyak 10 kg untuk acara seminggu ke depan. Barang yang dipesan tentu saja merupakan barang yang ada padanannya dan tidak perlu ada proses pembuatan, hanya proses pengkolektifan belaka. Sehingga penyediaan barang bisa dipetik dari kebun dia sendiri atau dari membeli pada pihak ketiga. Pada saat akad tersebut dilakukan, Rasul mal harus diberikan. Materi selanjutnya yaitu tentang istisna. Pengertian dari akad istisna sendiri adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria yang sesuai dengan persyaratan yang disepakati oleh pemesan atau pembeli, dan penjual akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Nada. Baiklah, selanjutnya untuk materi selanjutnya itu akan saya jelaskan. Next. Ya, ini mengenai barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama itu memerlukan proses pembuatan. Yang B, sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan produk massal, dan diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Next. Untuk perbandingan aslam dan istina. Pertama, mengenai pokok kontrak. Untuk aslam itu sendiri, pokok kontraknya itu muslam fihi, atau barang pesanan. Untuk istina itu masnu, yaitu barang yang diproduksi. Mengenai harga, aslam itu dibayar saat kontrak, sedangkan istina boleh saat kontrak, boleh diangsur, dan boleh di kemudian hari. Mengenai sifat kontrak, untuk aslam itu mengikat secara asli, dan istina itu mengikat secara ikutan. Untuk kontrak paralel, aslam itu salam paralel, dan istina itu mengenai istina paralel. Lanjut. Jenis akad. Istina adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Istina paralel sendiri adalah suatu bentuk akad istina antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istina dengan pihak yang dapat memenuhi aset yang dipesan pembeli. Syarat akad istina yang pertama tidak bergantung pada istina. Yang kedua, selain itu penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selain konstruksi. Selanjutnya, skema istina. Penjual dan pembeli. Yang pertama itu melakukan akad istina. Yang kedua itu barang diserahkan dari penjual kepada pembeli. Yang ketiga itu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Skema istina paralel sendiri agak sedikit berbeda. Yang pertama itu terjadinya akad istina antara penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual memesan dan membeli pada suppliers atau produsen. Yang ketiga, barang diserahkan dari produsen. Yang keempat, barang diserahkan kepada pembeli. Dan yang terakhir itu pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Dasar syariah. Masyarakat telah mempraktekkan istina secara luas dan terus-menerus tanpa adanya keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan istina sebagai kasus ijma atau konsensus umum. Yang kedua itu keberadaan istina didasarkan atas kebutuhan masyarakat.
Yang ketiga, istinah sah sesuai dengan aturan hukum. Mengenai rukun dan ketentuan syariah, yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan dan penjual. Yang kedua, objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istinah yang berbentuk harga. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Selanjutnya mengenai ketentuan syariah. Yang pertama, adanya pelaku, harus cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. Next. Selanjutnya mengenai ketentuan tentang pembayaran. Yang pertama itu, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Yang ketiga, akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang. Next. Ketentuan tentang barang. Yang pertama, harus jelas jenis barangnya, ukuran, dan mutunya. Yang kedua, itu penyerahannya dilakukan di kemudian. 3. Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 4. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar, hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan hukum dan mengikat, tidak boleh dibatalkan, sehingga penjual tidak dirugikan karena telah menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan. Berakhirnya istinah dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama itu dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga itu pembatalan hukum kontrak. Yang terakhir ini mengenai contoh akad istinah. Akad istinah ialah contohnya ketika kita memesan lemari kepada pengrajin lemari sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Barangnya perlu dibuat terlebih dahulu dan pembayarannya tidak mesti harus rasul mal di awal akad. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya ini mengenai kesimpulan dari materi ini. Yang pertama itu mengenai akad istinah. Akad istinah sendiri merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria persyaratan tertentu yang disepakati pemesan dan pembeli dan penjual. Yang terakhir yaitu asalam. Asalam merupakan pendahuluan karena pemesan barang menyerahkan uang di muka. Mungkin itu presentasi dari kelompok 6. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kalau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.